prinsipnya itu mengembalikan kepada yang maha menguasai apa yang sedang kita pikirkan. Maka dari itu ketika sholat kita terusik dengan urusan-urusan horizontal atau urusan-urusan dunia itu tadi, maka kembalikan ke kekhusyukan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna, edisi spesial Ramadan. Kali ini tadi ketika saya menjalankan sholat tarawih, entah di rokaat keberapa itu, tiba-tiba saya teringat, oh iya, untuk JPM malam ini apa ya topiknya? Itu sampai sedikit langsung, saya ini lagi sholat gitu ya, lagi mikirin enaknya apa topiknya ya. Tapi kadang-kadang memang topik-topik itu ide-ide, gagasan, kadang yang sangat wow atau insight atau aha gitu munculnya ya pada waktu kondisi-kondisi yang seperti itu ketika sholat ya kita anggap aja itu karunia ya berkahnya ketika kita sholat terus kemudian kita diberikan insight. Atau kalau kita melihat dari sisi yang tidak positifnya kita anggap itu sebagai godaan akhirnya godaan atas apa ya godaan atas kehusyukan dari sholat kita. Tapi kalau kita mau lihatnya dari sisi positifnya, yaitu berkah atau karunia yang kita terima ketika kita sholat, anggap seperti itu aja ya. Karena kejadian itu seperti apa yang kita prasangkakan. Begitu juga apa yang kita sangkakan kepada Tuhan, kepada Allah, maka demikianlah Allah akan bertindak. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita pikirkan, dan kita upayakan. Makanya katanya kalau kita sejengkal mendekat kepada Allah, maka Allah akan 10 jengkal berlari kepada kita gitu ya. Atau kalau kita mendekat berjalan, maka Allah akan berlari mendekati kita. Nah, kurang lebih begitulah ya. Yang jelas eh, dari kejadian tersebut, maka saya menganggap itu sebagai karunia. Tapi kemudian kalau kita lihat dari sisi yang berhubungan dengan kekhusyukan sholat tadi, ya ada upayalah saya untuk mengembalikan, wah bahwa saya ini lagi sholat. Artinya sedang menghadap ke sesuatu yang secara substantif itu lebih tinggi, jadi lebih luhur. Nah, karena itu saya tepiskan itu semua. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita memfokuskan kepada hal yang lebih substansial, yang lebih luhur, lebih unggul, lebih tinggi posisinya, lebih apa ya nilainya itu yang tertinggi, tidak ada bandingannya, yaitu Allah, yaitu Tuhan, maka segalanya akan dimudahkan. Atau kekhawatiran kita mungkin kalau dalam konteks saya tadi, kekhawatiran saya untuk mendapatkan ide apa ya yang bisa saya angkat di dalam JPM malam ini, ya akhirnya saya coba tepiskan itu, dan ternyata dari saya menepiskan itu dan lebih mengutamakan kembali kepada sholat saya untuk menghadap Allah, menghadap Tuhan, maka benar ternyata dimudahkan. Nah, saya nemu topik. Mungkin teman-teman sekarang yang sedang mendengarkan, sedang menyimak, lah kok topiknya mana apa itu menunggu-nunggu ya ketika saya bilang, nah ternyata saya nemu topik terus ditunggu-tunggu. Ya, topiknya yaitu tadi, yaitu tentang kehusyukan sholat. Pikiran-pikiran kita ketika sedang sholat itu kadang kan masih disibukkan dengan urusan duniawi, sehingga lupa bahwa sholat itu sendiri adalah cara kita mendekat atau menghadap kepada sesuatu yang jauh lebih tinggi dari apapun. Apalagi urusan duniawi, sekedar urusan duniawi. Sholat itu untuk menghadap sesuatu yang jauh lebih tak terhingga. Nah, itulah. Maka dari itu, segala kekuasaan atas dunia ini, termasuk waktu kita, ruang kita, kelapangan kita, itu adalah kekuasaan Tuhan. Sehingga ketika kita total untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengurus sisanya. Tuhan akan memudahkan. Maka dari itulah ketika saya tadi mengembalikan kepada sholat saya, ya tiba-tiba setelah sholat muncul ide atau topiknya yaitu tentang khusyukan itu sendiri.
Sementara ketika kita berbicara tentang kehusyukan atau menghadap secara total kepada Tuhan, kepada Allah, maka kita tidak lepas dari membicarakan tentang hablum minallah dan hablum minanas. Saya mengkategorikan paling tidak, meskipun bukan cuma urusan dengan manusia, tetapi juga secara horizontal kita juga berurusan dengan lingkungan dan alam ini, termasuk dengan kesibukan kita dan pekerjaan kita. Jadi itu diwakili oleh kata yang kedua, hablum minannas, itu mewakili urusan duniawi. Sementara untuk urusan sholat tadi, kehusukan kita menghadap kepada yang maha tinggi, itu adalah urusan ukhrawi atau urusan kita secara vertikal dengan Tuhan. Maka dari itu diwakili oleh kata hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah. Sehingga ada vertikal dan ada horizontal. Nah, horizontal itu meskipun di situ disebutnya hablum minanas, tetapi itu sebenarnya mewakili urusan kita dengan dunia. Nah, maka dari itu ketika tadi saya sholat, saya coba memfokuskan kembali kepada yang lebih tinggi, karena yang lebih tinggi itu menguasai seluruh yang urusan horizontal tadi, seluruh duniawi, pekerjaan kita, kesehatan kita, hidup kita, waktu kita, kelapangan kita, tempat tinggal kita, apapun yang kadang itu membuat kita khawatir, kalau kita serahkan kepada yang maha memiliki, yang maha berkuasa, yang maha mengatur itu semua, maka seharusnya kita jauh lebih lapang dan tenang. Maka ketika kita berbicara tentang sholat khusyuk tadi, itu sebenarnya prinsipnya itu mengembalikan kepada yang maha menguasai apa yang sedang kita pikirkan. Kalau kita waktu sholat, kemudian terpikir tentang pekerjaan, maka kita serahkan kembali bahwa ada yang menguasai tentang pekerjaan itu, yaitu Allah. Ketika kita memikirkan tentang, oh belum ada janji tadi sama teman, belum memenuhi janjinya, maka segala hal yang berkenaan dengan janji itu yang maha mengatur, itu juga Allah. Apakah terlaksana, tidak terlaksana, itu juga Allah yang maha menentukan, yang maha menetapkan itu. Begitu juga kita ingat anak, ingat ketika mungkin ada saudara kita yang sakit, soal kesehatan, sakit, yang memberikan rezeki, semuanya itu juga kembali lagi kepada Allah. Maka dari itu ketika sholat kita terusik dengan urusan-urusan horizontal atau urusan-urusan dunia itu tadi, maka kembalikan ke kekhusyukan dengan prinsip bahwa seluruh urusan dunia itu tadi, itu hanya hal kecil yang maha dikuasai, maha diatur oleh Allah atau Tuhan yang sedang kita ajak berkomunikasi melalui sholat kita. Nah, itu yang tadi terpikirkan oleh saya, bahwa kehusukan itu pada dasarnya prinsip bahwa mengembalikan semuanya kepada yang maha memiliki, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak atas apa yang membuat kita resah atau apa yang kita pikirkan ketika kita sholat atau yang mengusik sholat kita tadi. Nah, itu yang topik kita hari ini. Jadi ada hal yang jauh lebih penting, kembalikan ke situ yang maha menguasai, yang maha berkehendak. Jangan khawatir, dalam kehidupan ini pasti ada jalannya, termasuk contoh tadi yang paling sederhana dari saya ketika saya merasa bahwa, loh ini waktunya udah malam, waktunya saya harus record dan harus publish. Ternyata ide itu muncul dengan ketika saya memasrahkan semuanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Sehingga tidak harus kita pikirkan saat sholat, sudah kita tepiskan aja, kita tepikan, kita kembalikan kepada Allah yang sedang kita ajak berkomunikasi lewat sholat kita. Dan dari situ ternyata benar ide itu muncul setelahnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.